Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, baik ya. Silakan untuk menghidupkan videonya agar kita bisa berinteraksi. Dan hari ini kita di pertemuan akhir ya di mata kuliah Sosiologi Gender dan Keluarga. Dan seluruhan ini materi yang belum kita bahas ya, yang akan kita bahas sekalian ya, karena minggu kemarin juga tidak Zoom ya, hanya menggunakan Google Class. Jadi hari ini kita akan membahas ya berkenaan dengan matrilineal ya, matrilineal, marga, kerabat, kelompok dalam keluarga ya. Jadi sebenarnya ini sudah kita pelajari di semester awal ya di sosiologi pengantar, tapi ini akan kita bahas kembali dalam sistem kekerabatan ya. Jadi kerabatan dalam kebudayaan. Jadi sistem kekerabatan ini berbeda-beda ya. Jadi kalau ciri khas Indonesia, bangsa Indonesia ini memang memiliki multicultural ya, multikultural atau banyak sekali budaya. Jadi budaya dari Sabang hingga Merauke ya, itu memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan masing-masing masyarakatnya gitu, dan memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing ya. Nah, berikut saya akan tampilkan slide share-nya. Sebentar. Nanti kita akan bahas juga berkenaan dengan kekerasan ya terhadap perempuan di sesi selanjutnya. Ya, di sini sudah kelihatan ya. Ada PPT berkenaan dengan sistem kekerabatan ya. Kelihatan ya. Saya pindahkan sebentar. Nah, sistem kekerabatan dalam kebudayaan ya. Jadi topik kita kali ini akan membahas berkenaan dengan kekerabatan yang ada ya. Jadi ikatan ya. Jadi ketika berkaitan dengan hubungan maka ada ikatan di dalam suatu kesatuan interaksi, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok ya. Jadi hubungan kekerabatan itu merupakan hubungan antar tiap etnis ya, etnis budaya ya, suku yang memiliki asal-usul silsilah yang sama ya. Ada kesamaan baik melalui keturunan biologis, sosial maupun budaya. Jadi ada kesamaan ya di beberapa indikator penilaiannya. Kemudian prinsip mendasar untuk mengkelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial ya, peran, kategori atau silsilah ya, masih dalam rumpun keluarga. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Nah, jadi hubungan kekerabatan juga bisa ya terkait dari hubungan kekentalan darah itu gitu ya, terikat dari adanya darah yang mengalir sama atau hubungan perkawinan ya, ikatan perkawinan melalui jalur perkawinan. Nah, ini ya. Jadi ini disebut silsilah anggota kekerabatan ya. Jadi yang terdiri atas keluarga besar ya, dari kakek, nenek ya, paman, bibi ya, sampai ke ayah, ibu, anak, cucu, menantu ya, yang ini yang disebut extended family ya, jadi keluarga besar yang mana benar-benar ya, ini poin ketiga, kekerabatan unit sosial terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan gitu ya. Nah ini, jadi ikatannya adalah perkawinan dan darah gitu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ya di Indonesia itu ada sistem kekerabatan ya,
yang mana di setiap budaya atau suku dari Sabang sampai Merauke itu masing-masing menetapkan ya sistem kekerabatannya. Gitu. Yang pertama di sini ada patrilineal ya, sudah pernah dengar ya? Yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Jadi kalau kita ditanya, ya saya anak ya, ayah saya orang Lampung, ibu saya orang Palembang, ya. Nah, suku Sumatera Selatan ya ibu saya. Jadi saya ini adalah garis turunan ayah gitu, patrilineal, gitu, karena orang Sumatera gitu. Tapi ada si Uni ya, si Uni ini memiliki ayah dan ibu gitu. Ayahnya orang Sunda, ibunya orang Padang ya. Tetapi si Uni mengikuti jalur keturunan ibu, bukan patrilineal. Nah itu seperti itu sistem kekerabatan di Indonesia. Ada patrilineal, ada matrilineal. Ya, kita bahas dulu patrilineal. Patrilineal ini berasal dari dua kata ya. Ada bahasa serapan Latin, yaitu pater yang berarti ayah, dan line ya, linea yang berarti garis. Jadi patrilineal ya berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian menurut Wikipedia bahasa Indonesia ya, patrilineal ini adalah suatu adat masyarakat ya yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal ini berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu pater yang artinya ayah dan line yang berarti garis ya. Jadi penganut adat patrilineal ini di Indonesia ya antara lain yaitu suku Lampung ya, kemudian Batak, suku Rejang ya, suku Gayo, dari luar sendiri bangsa Arab ya yang penganut sistem patrilineal ini gitu. Nah, kemudian ini ya suku-sukunya. Jadi kalau suku di dunia yang menganut patrilineal yaitu bangsa Arab ya. Jadi memang kalau sistem keislaman kita mengikuti bangsa Arab gitu, penganut patrilineal gitu. Nah, kemudian suku Rejang, Batak ya, Singkil, Dani, Tenggano, suku Alas, suku Mor itu menggunakan patrilineal, garis keturunan ayah gitu ya. Nah, kemudian ada sistem kekerabatan patrilineal itu seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Yang merah itu ibu ya. Nah, jadi yang laki-laki itu ayah dan itu garis keturunan. Nah, ini disimbolkan seperti itu ya, didiagramkan sistem kekerabatan ketika dibuat silsilahnya seperti itu bentuknya. Nah, kemudian di sini ada sistem kekerabatan matrilineal ya. Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu ya. Nah, matrilineal berasal dari dua kata yaitu bahasa Latin yaitu mater yang mother ya yang berarti ibu dan linea yang berarti garis line. Jadi ya matrilineal berarti mengikuti garis keturunan dari pihak ibu ya. Jadi anaknya siapa? Anaknya ibunya gitu ya. Begitu juga sistem pembagian harta waris dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di dunia hanya beberapa suku saja ya yang menggunakan sistem matrilineal itu ya, yaitu suku Padang ya. Jadi kalau di sini teman-teman mahasiswa ada yang sukunya Padang sudah tahu lah ya gitu. Jadi pembagian beban kerja, kemudian yang mengurus orang tua biasanya ya suku Minangkabau itu yang mendapat harta waris, hak waris, yang mengambil laki-laki atau mengambil suami gitu ya dengan cara adat, perkawinan dan lain sebagainya, itu suku Minang di Sumatera Barat kalau yang paling terdekat dengan kita ya, orang Sumatera.
Kemudian ada juga suku lain ya, itu Indian, Pache Barat, kemudian Navajo ya, sebagian besar suku Pueblo ya, kemudian Crow di Amerika Serikat, kemudian di suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, kemudian suku Nahi ya di Yunan Tiongkok, China, kemudian beberapa suku kecil di kepulauan Asia Pasifik. Itu juga menggunakan sistem kekerabatan matrilineal gitu ya. Kemudian sistem kekerabatan matrilineal ini ya, jadi yang merah berperan tuh ya untuk menjadi penerus keluarga, yang dianggap sebagai penerus keluarga gitu ya. Jadi kalau nggak punya anak perempuan katanya ya, konon katanya gitu ya, dia harus memiliki anak perempuan gitu untuk meneruskan sistem kekerabatannya. Kalau nggak terputus gitu ya, garis keturunannya terputus jika tidak punya anak perempuan. Nah, gimana ya kalau misalnya anaknya laki-laki gitu ya. Nah, kemudian bilateral ya. Bilateral ini seperti kayak hubungan antar dua negara gitu ya. Tapi kalau di sini bilateral adalah kekerabatan yang merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama. Jadi seseorang anak itu otomatis menjadi anggota keluarga dari pihak ayah maupun ibu. Ya, sistem kekerabatan bilateral ini biasanya diterapkan oleh masyarakat Jawa dan Sunda. Jadi nggak beli-belian, jadi nggak garis keturunan ayah dan ibu nggak seperti itu ya. Jadi netral gitu ya, jadi mau sama-sama anak ayah anak ibu. Nah, ini seperti yang digunakan dalam sistem kekerabatan suku Jawa dan Sunda ya. Nah, bilateral ini seperti ini ya, jadi anak laki-laki anak perempuan sama aja, tetap melakukan ya perjalanan, yang penting punya garis keturunan dan melestarikan keturunan. Nah, ini sistem dari pola pikir bilateral gitu. Pembagian harta waris ya sama-sama gitu, dibagi rata, biasanya seperti itu. Nah, kemudian bilateral juga ya, bukan hanya Jawa dan Sunda. Biasanya kalau ketika berbeda suku, pernikahan berbeda suku, misalnya Lampung dengan Jawa, itu juga biasanya tidak memaksakan untuk matrilineal atau mengikuti patrilineal ya, tetapi biasanya karena sistem perbedaan suku maka disepakati bilateral gitu. Banyak sekali orang-orang yang sama sukunya pun agar tidak terjadi disintegrasi atau konflik, maka memilih sistem waris ya, lebih terutama di sistem waris bilateral. Tetapi sistem kekerabatan biasanya tergantung dari situasi. Biasanya memang kalau Jawa dan Sunda benar-benar mengikuti bilateral itu. Tetapi kalau sukunya misalnya tadi Padang gitu ya, maka itu kesepakatan gitu. Apakah dia mau menggunakan sistem kekerabatan bilateral atau memang harus matrilineal. Nah, seperti itu ada kesepakatan. Nah, kemudian di sini ya sudah kita sering dengar ya marga. Marganya apa gitu ya. Biasanya yang menggunakan marga ini orang-orang Tionghoa ya teman-teman. Kemudian orang-orang Batak ya, misalnya si Ginting ya, terus Pasaribu gitu ya. Terus kalau Tionghoa Asia itu orang-orang China ya. Nah, marga itu adalah nama keluarga ya. Jadi membuat dinasti gitu ya, satu nama keluarga yang bisa dikenal dan eksistensi kedepannya atas nama keluarga. Nah, yaitu marga adalah nama pertanda dari keluarga ya, dari mana orang itu berasal gitu ya. Dan marga ini lazimnya ada di kebudayaan seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja atau di Cina saja. Marga ini dalam kebudayaan Barat juga ada ya, juga ada yang kebudayaan selain Barat juga ada ya, di Asia ada, di Asia Timur ada ya. Jadi
bisa menaruh marganya di depan nama atau di belakang nama gitu biasanya. Jadi namanya sama-sama gitu ya, Pasar Ibu, Pasar Ibu, Pasar Ibu gitu ya. Nah itu contoh marga. Nah, ada juga kebudayaan yang dulunya tidak menggunakan marga ya, misalnya suku Jawa gitu ya di Indonesia, walaupun kini sudah ada yang mengadopsi nama keluarganya gitu. Jadi orang Jawa juga belakang embel-embelnya ada dikasih apa gitu ya nama gitu, Hamengkubuwono gitu ya belakangnya. Nah, kalau di Jogja ya, jadi dinasti keturunannya jelas 1, 2, 3, nah seperti itu. Dalam sistematika biologis, marga digunakan ya bergantian untuk takson, genus, gen ya, gitu. Nah, kemudian marga menjadi identitas ya, identitas dalam masyarakat adat. Kemudian marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya ketika itu patrilineal ya. Kemudian marga turun temurun dari kakek kepada bapak ya, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit dan seterusnya turun ya. Gitu dinasti kemargaan itu. Kemudian marga lebih sering digunakan daripada nama ya. Biasanya nama disingkat saja ya. Ini contohnya nih. Hamonangan Marbun, lebih sering kita ya panggilnya Haji Marbun gitu. Nah, padahal Marbun itu nama marga ya. Misalnya ada si Musa Ginting, misalnya kita panggilnya Pak Ginting gitu ya, Pak Ginting gitu. Padahal Gintingnya banyak sekali gitu, tapi enaknya panggilan itu gitu. Nah, kemudian ya, di sini masuk ke arti penting anak sebagai di dalam keluarga ya, dalam keluarga, yaitu yang pertama adalah penerus generasi ya. Ya, terus kemudian asa orang tua, kemudian pelindung orang tua jika sudah tua ya. Jadi ini arti penting bagi orang tua, mengapa perlu adanya penerus atau generasi. Nah, kemudian di sini ya. Jadi sistem kekerabatan itu merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Jadi bagaimana caranya kita membangun sebuah garis keturunan ya, garis keturunan walaupun itu mau berasal dari pihak ayah atau ibu ya, namun eksistensi garis keturunan itu harus tetap ya lestari untuk menjaga sistem kekerabatan ya. Makanya dibentuklah ya sistem kekerabatan merupakan bagian yang penting dalam struktur sosial. Jadi dalam struktur sosial itu sistem kekerabatan itu dikuatkan ya dengan apa? Arisan ya, silaturahmi ya. Kemudian acara-acara keluarga gitu. Kalau yang lebih kuatnya Batak ya. Batak itu sering ada acara bulanan gitu. Beberapa bulan sekali gitu ya. Nah, jadi menguatkan sistem kekerabatan ya, yang mana extended family itu harus dikuatkan. Nah, kemudian ya, patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan dari pihak ayah. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian sedangkan matrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu ya. Nah, itu ya, 2. Nah, kemudian bilateral merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama. Nah, saya harap paham ya di sini. Kemudian kita kembali stop screen ya. Kita masuk ke sini. Ya, di sini ya. Sebelum masuk di sini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, coba ada yang ingin ditanyakan nggak berkenaan dengan yang tadi? Ya, dengan yang ini dulu. Saya buka sesi pertanyaan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem kekerabatan dan kebudayaan. Ada yang ingin bertanya? Jelas? Ada? Jelas, Bu. Oh, jelas. Oke. Jadi sistem kekerabatan sudah jelas ya? Iya, Bu. Oke. Kita lanjut kalau gitu ya. Lanjut sedikit. Ya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah masuk ya ke
share screen ya. Oke. Ini masuk ya? Masuk, Bu. Oke, yang warna biru, putih, orange ya? Masuk ya? Ya, masuk. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Baik, kita akan membahas berkenaan dengan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya 24 jam ini bahwa kekerasan itu terjadi ya. Yang paling rentan terjadi itu pada perempuan dan anak, diskriminasi ya. Terus pelecehan seksual, pemerkosaan ya, pembegalan, itu sasaran yang paling dituju ya, itu adalah perempuan dan anak ya. Kemudian di sini ya ada undang-undang dasar hukum perlindungan anak. Jadi ada sistem peradilan pidana anak ya yang mengatur dasar hukum bahwa anak itu perlu dilindungi, yaitu undang-undangnya di sini ya. Bisa teman-teman baca. Ada kekuatan undang-undang yang melindungi anak. Nah, kemudian ya, seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, itu pasal 1 angka 1 ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi yang dikatakan anak itu seorang ya, jadi belum berusia 18. Jadi usianya yang dari dalam kandungan sampai usia 17 tahun ya. Nah, dalam buku Zakiyah Derajat itu mengatakan bahwa rentang anak ya itu dari 0 sampai 12 tahun. Nah, itu yang dari psikolog anak ya. Nah, di sini sudah kita pahami ya bahwa seorang anak itu di bawah usia 18 tahun. Nah, kemudian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin ya adanya keterjaminan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, kemudian tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ya. Ini pasal 1 angka 2. Jadi adanya kegiatan untuk menjamin ya, melindungi hak-hak anak itu agar dapat optimal hidup di dalam masyarakat, di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kemudian siapa sih yang harus bertanggung jawab ya untuk perlindungan anak ini? Nah, yaitu adalah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Itu berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Juga ketika ditanya siapa yang harus bertanggung jawab ketika anak-anak atau remaja ya, anak-anak ya atau remaja itu mengalami masalah remaja atau kenakalan remaja ya ini ya. Jadi peran negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali itu yang bertanggung jawab terhadap perlindungan seorang anak. Ya. Nah, kemudian penanganan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan ya. Jadi ketika ada korban ya, yaitu anak dan perempuan dalam kondisi apapun ya, dengan berbagai macam masalahnya, itu ya bukan hanya fisik atau seksual, itu ancamannya yaitu minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Jadi kalau melakukan kekerasan terhadap anak ya, itu hukumannya seperti ini ya. Jangan sampai karena memang anak-anak ini dilindungi gitu ya. Apa sih itu kekerasan ya? Jadi kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis ya, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa. Jadi bukan hanya nyawa, badan ya, luka, terhempas ya, terus kemerdekaan seseorang direnggut ya. Nah, itu
itu disebut kekerasan gitu ya. Itu ada peraturan Menteri PP 3A nomor 1 tahun 2010 ya, tentang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi udah diatur ya. Kemudian kekerasan juga ya, itu berikutnya diatur dari pasal 1 angka 15A ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatakan kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan ya, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ya. Jadi kalau misalnya anak itu dipekerjakan di bawah usianya atau di bawah umur ya, jadi anak-anak dipekerjakan, sudah melamar pekerjaan terus diterima oleh pihak perusahaan, nah maka diberikan sanksi karena ya anak-anak itu dilindungi, jadi tidak boleh mempekerjakan anak gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian kekerasan terhadap perempuan nih, itu yang mengatur Menteri P3A ya nomor 1 tahun 2010 ya, layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan ya yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan ya, penderitaan perempuan secara fisik, seksual ya, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu yaitu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara wewenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun pribadi ya. Nah, itu sudah diatur. Kemudian ada juga bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ada undang-undangnya juga, yaitu nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu diatur, ada undang-undangnya. Apa aja bentuk kekerasan dalam rumah tangga? Setiap perbuatan ya terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan fisik, psikis, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, itu termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah itu ya, jadi bentuk kekerasan itu ya, kekerasan, kemudian yang tidak melawan, kekerasan pada anak, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Itu bentuknya ya. Nah kemudian ya, jenis-jenis kejahatan terhadap anak ya, ini penelantaran paling lama 5 tahun, kekerasan fisik ya 3 tahun, persetubuhan 5 tahun, paling lama 15 tahun, pencabulan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, penculikan, penjualan perdagangan manusia ya, human trafficking, pidana dengan pidana paling singkat 3 tahun, 15 tahun paling lama. Terus menghalangi anak menjalankan ajaran agama, itu bisa dipenjara juga, paling lama 5 tahun ya. Kemudian eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual anak ya, anak itu dijadikan PSK atau anak itu dijajah sebagai pekerja ya, maka itu dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama 10 tahun. Kemudian melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika ya, itu pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini referensi dari Polda Lampung ya. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk terhadap perempuan dan anak ya, bentuk kekerasannya. Jadi apa aja sih kekerasannya? Yang pertama kekerasan fisik ya, melukain gitu, melukai anggota tubuh ya. Terus alat-alat lain ya, di alat kelamin dan lain sebagainya, itu bentuk kekerasan fisik ya. Perbuatan yang akibatnya merasakan korbannya merasakan rasa sakit gitu ya, jatuh, sakit, luka berat, nah itu disebut kekerasan fisik. Nah kemudian kekerasan psikis ya, nggak luka gitu tapi tetap merasakan sakit gitu ya.
yaitu contohnya menghilangkan kepercayaan diri ya, kemudian kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat, gitu, kekerasan psikis. Kemudian mencemarkan nama baik, terus meremehkan, mengancam, diskriminasi ya, terus membatasi gerak dan kebebasan, itu juga masuk kekerasan psikis. Nah, kemudian adanya kekerasan seksual ya. Jadi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini banyak sekali ya. Memang kasusnya adalah kekerasan seksual. Gitu ya, segala bentuk kekerasan atau pemaksaan ya bernuansa seksual atau pelecehan ya, yaitu pemerkosaan, sodomi, pencabulan, nah itu bentuk dari kekerasan seksual dan kekerasan yang memang sedikit dilihat dari grafiknya signifikan ya, makanya harus dilakukan peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang kekerasan seksual ini. Kemudian selain kekerasan seksual ada juga ya kekerasan yang nggak kalah tinggi banyaknya ya, yaitu eksploitasi ya, eksploitasi perempuan dan anak. Segala tindakan perbuatan ya memperalat, memanfaatkan korban dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ya, mencari material dan imaterial ya, misalnya tidak terbatas pada eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual saja ya, namun juga perbudakan ya, kemudian kerja paksa dan lain sebagainya. Jadi misal ya, contoh eksploitasi ini ada seorang suami istri gitu ya, mengambil anak di panti asuhan gitu. Dipikir-pikir kirain untuk dijadikan anak gitu, tapi ternyata dieksploitasi ya, disuruh kerja, anaknya tidur-tiduran aja, sedangkan anak yang dari panti asuhan misalnya disuruh berkebun, disuruh ngepel, disuruh macam-macam. Nah itu bentuk eksploitasi. Ketika mengadopsi anak misalnya harus sama gitu, nggak boleh ada perbedaan. Nah itu ada anak misalnya imut ya, atau anak adopsi gitu, masuk eksploitasi. Kemudian penelantaran ya, jadi ada penelantaran terhadap perempuan dan anak gitu ya, misalnya suami yang kabur setelah menikahi istrinya gitu ya, kemudian suami yang tidak memberikan nafkah, tidak bertanggung jawab gitu ya, kemudian nah ini ya, segala tindakan yang akibatnya tidak terpenuhi ya, kebutuhan hidup secara wajar dan biasanya memang sering sekali terjadi dalam rumah tangga ya, kemudian penelantaran ekonomi, kesehatan, pendidikan ya, pendidikan yang tidak layak, kemudian rumah yang tidak disediakan, kemudian kemampuan hidup yang layak itu tidak diperjuangkan. Nah itu termasuk dari penelantaran gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah nggak kalah tren ya dan tidak kalah fenomenalnya, yaitu trafficking, penjualan ya. Jadi penjualan selain barang, jasa, perempuan dan anak ini masuk trendingnya. Trafficking, penjualan manusia. Tindakan rekrut, angkut ya, tampung, kirim, pengiriman manusia gitu ya. Kekerasan, bujuk rayu ya, posisi rentan, terus jerat hutang yang dilakukan dalam luar negeri ataupun dalam negeri ya, dengan tujuan eksploitasi. Jadi hati-hati sekali ya, nanti ada iming-iming yuk kerja di luar negeri gitu, tapi tidak mengurus paspor, tidak datang ke bagian BNP 2 TKI ya, tidak ada perizinan ya, tidak ada cek kesehatan, tahu-tahu dikirim aja. Nah itu bisa saja kita salah satu modus ya, terkena modus dari trafficking ini, tiba-tiba bisa dijual gitu.